Lihat deh kapal ngaji.
Suara tadi udah tes ya, oke. Sudah dia? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Angkatan Muda Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Darur Rahman yang saya muliakan, hadirin hadirat sekalian yang senantiasa istiqomah dan mengikuti pengajian hikam melalui channel YouTube Darur Rahman Media, yang kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meneguhkan keimanan kita, keislaman serta keihsanan kita, membimbing kita untuk bertemu dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, sebelum saya mulai pengajian ini, saya ingin menyampaikan bahwa pengajian hikam kedepannya akan selalu kita laksanakan setiap Jumat sore setelah sholat asar, karena di dalam hadis waktu Jumat setelah sholat asar adalah waktu yang baik yang dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hari Jumat itu ada satu masa, kalau kita mendapatkan taufik dari Allah, bimbingan dari Allah untuk bertemu dengan waktu itu, maka semua doa yang dipanjatkan pada saat itu akan dijawab, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan muwafaqah waktu yang baik ini, kita isi dengan thalabul ilmi, kita isi dengan mempelajari hazanah nasihat dari para ulama sepanjang masa. Hadirin sekalian yang saya muliakan, pada dua pengajian hikam kemarin
kita sudah membahas hikmah yang keenam dan hikmah yang ketujuh. Yang keenam itu berbunyi, la yakun ta'akhuru amadil ata' ma'al ilhahi fid du'ai mujiban liya'sika fahuwa domina lakal ijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsika wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Bahwa bagian dari akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita berputus asa kalaupun doa kita rasanya belum dijawab dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah berjanji pasti akan mengabulkan doa setiap hamba, tetapi Allah kabulkan tentu sesuai dengan hikmah dan kebijaksanaan Allah, dan pada waktu yang ditentukan Allah, bukan mengikuti hawa nafsu kita, bukan mengikuti waktu yang kita inginkan. Itu mengajarkan kepada kita untuk berakhlak kepada Allah. Doa itu kita panjatkan, doa itu ibadah. Berdoanya ibadah, menunggu dijawabnya doa itu ibadah, menerima jawaban doa sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh Allah, itu juga bagian dari doa dan itu juga bagian dari ibadah. Oleh karena itu, ketika kita mempelajari hikmah yang keenam kemarin, kemudian ditekankan lagi pada hikmah yang ketujuh, ketika Ibnu Athaillah mengatakan la yushakkikannaka fil wa'di, jangan pernah meragukan janji Allah. Adamu wuqu'il mau'ud, sekalipun apa yang dijanjikan itu terlihat oleh kasat mata kita, tidak terjadi, tidak Allah wujudkan. Wa in ta'ayyana zamanuhu, sekalipun kita berharap sudah dikabulkan karena waktunya yang sudah mendesak, karena yang sedemikian itu li'alla yakuna qadhan fi basiratika wa ihmadan linuri sariratika. Kalau kita mendapatkan janji dari Allah, barang siapa yang beriman, bertakwa, bertawakal, akan Allah berikan keberkahan. Maka jangan lihat janjinya, tapi lihat Allahnya. Kita lihat Allah yang tidak mungkin akan tidak menepati janji, tetapi janji Allah itu tentu dibangun dengan akhlak yang sudah kita bahas pada dua hikam kemarin. Yang pertama di hikmah yang ketujuh, ada waktunya, ada kebijaksanaan Allah, ada iradatullah, ada ikhtiarullah. Bukan iradatuna wa ikhtiyaruna, bukan sesuai kemauan kita, bukan sesuai waktu yang kita harapkan, tetapi semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa memahami hikmah ini, maka hidup kita sebagai manusia itu nanti akan mampu melihat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kadang-kadang menilai sesuatu itu dari keinginan kita. Kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, seolah-olah Allah tidak memberikan rahmatnya kepada kita. Misalnya, saya bercita-cita jadi orang kaya. Tiba-tiba oleh Allah saya tidak diberi kekayaan. Ketika saya tidak diberi kekayaan, seolah-olah Allah tidak memberikan apa yang saya minta. Padahal boleh jadi, kata Allah, Faiz, kamu jangan minta yang itu. Kalau kamu minta yang itu, nanti kamu keseret ke sana. Kamu akan kehilangan yang ini, kamu akan tidak bahagia dengan yang itu, kehilangan ketenangan hidup yang kamu dapatkan dengan keadaanmu yang ini. Oleh karena itu, bagian dari akhlak kepada Allah ini penting sekali. Kalau kita hidup seperti dua hikmah tadi, nanti kita akan tahu bahwa karunia Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan berbanding dengan amal usaha kita. Jangan orang berpedoman,
Saya kalau berdoa 1000 kali dapat $1000. Saya kalau berdoa 1 juta kali dapat 1 juta rupiah. Saya kalau berdoa 4 kali dapat 4 istri yang cantik. Nah, enggak begitu. Ada orang yang berdoa sekali, Allah kasih nilainya dengan nilai orang yang berdoa jutaan kali. Bahkan ada orang yang tidak berdoa, justru Allah kasih kepada orang itu. Nah, ini yang akan kita bahas pada hikmah yang ke-8, supaya kita tahu karunia Allah itu luar biasa. Kalau kemarin Allah tidak menjawab doa kita dalam pandangan kita, kalau kemarin Allah tidak memberi apa yang saya inginkan, maka jawaban nanti pada hikmah yang ke-8 ini, Allah akan memberikan contoh. Kalau Allah sudah mau dengan pengetahuan Allah, ilmunya Allah, dengan kebijakan Allah yang hakim, Allah yang qadir, Allah yang alim, kemudian ngasih sama manusia, nanti manusia itu akan tercengang-cengang. Betapa usaha satu mendapatkan 1 miliar, betapa usaha 1 miliar kadang-kadang mendapatkan apa itu? 1. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, santri Pondok Pesantren Darul Rahman, alumni Pondok Pesantren Darul Rahman, dimanapun berada, hikmah yang ke-8, Ibnu Athaillah As-Sakandari bertutur, "Idza fatahalaka wijhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha an qalla amaluka fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal a'malu anta muhdiha ilaihi wa aina ma tahdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika." Ini cukup panjang hikmahnya. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, "Idza fataha", apabila membuka. Siapa yang membuka? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kasih yang namanya futuh. Makanya di Darul Rahman, santri-santri sekarang sering saya bilang banyak-banyak membaca sholawat fatih, supaya nanti jiwanya futuh, hatinya futuh, akalnya futuh, dia menjadi manusia yang mudah menerima hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza fataha, apabila membuka. Siapa yang membuka? Allah. Allah buka laka kepadamu. Apa yang Allah buka? Wijhatan. Wijah ini dulu waktu saya ngaji hikam mungkin 20 tahun yang lalu, guru saya itu kasih mufradat banyak. Wijhatan itu bisa dikasih makna baban, pintu, bisa dikasih artian nafidatan, itu jendela, bisa diartikan tarikan, jalan. Ini sama saja. Kayak kita mau masuk ke rumah, kan dibukakan pintunya. Supaya udara sirkulasinya bagus, maka dibuka jendela. Kalau kita mau pergi ke satu tempat supaya sampai, maka perlu membuka apa itu? Jalan. Jadi ini mufradatnya guru saya dulu di Mesir, waktu saya ngaji di Masjid Sayyidah Nafisah, kira-kira 20 tahun yang lalu, itu kasih mufradat 3 itu. Wijhatan itu adalah baban, pintu, adalah nafidah, jendela, adalah tarikan, jalan. Kalau Allah membuka kepadamu 1 jendela, 1 pintu, 1 jalan, minat ta'arrufi. Allah itu membuka jalan supaya kamu mengenal Allah. Ta'aruf itu ma'rifah. Jadi ini ya nanti kita jelaskan, orang hidup itu untuk sampai kepada Allah itu ada 2 jalan. Yang pertama thariqul hidayah wal inabah, yang kedua thariqul ijtiba. Nanti kita jelaskan. Ini dicatat saja dulu yang ikut ngaji sama saya. Yang pertama thariqul hidayah wal inabah, yang kedua adalah thariqu al ijtiba. Ini kata Allah, kalau Allah membuka pintu kepadamu, membuka jalan, minat ta'aruf,
Allah ingin mengenalkan dirinya kepada kita. Jadi bukan kita yang kepengen kenal Allah, tapi Allah yang memperkenalkan Allah kepada kita. Ya. Apa yang terjadi? Fala tubali, kamu tuh nggak usah resah, nggak usah mikir, nggak usah rewel. Ya. Fala tubali ma'aha, kamu tidak perlu cemas, tidak perlu resah, tidak perlu berpikir, tidak perlu resek mungkin sekarang. Ma'aha beserta ma'rifah itu. Anqalla, kalau seandainya qalla, apa qalla itu? Qalil, sedikit. Amaluka, amal perbuatanmu. Nah ini yang saya bilang tadi, Allah kalau sudah mau kasih karunia, itu nggak lihat amal ibadah kita. Mau amal ibadahnya sedikit, bahkan tanpa amal sekalipun, ada orang yang dapat karunia dari Allah, bukan dia yang mendatangi Allah. Mendatangi Allah itu saya sholat. Saya sholat kan cari ridhonya Allah. Saya puasa kan wasta'inu bisabri wassalat. Nah ini bukan saya yang mendatangi Allah. Tiba-tiba Allah yang datang bawa hidayah ke manusia itu. Maka kalau Allah yang datang, falatu bali. Nggak usah resah. Anqalla sekalipun sedikit. Apa yang sedikit amaluka, amal perbuatanmu. Jadi di sini ya kalau kita lihat, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, orang untuk sampai kepada Allah itu ada dua jalan. Jalan yang pertama nih jalan panjang nih, jalanan umum ini, berlaku untuk semua orang. Itu yang namanya thariqul hidayah. Saya mencari jalan untuk bertemu dengan ridhonya Allah. Ini jalannya banyak. Ya, saya jalan lewat jalan sedekah, saya jalan lewat jalan sholat, saya lewat jalan birrul walidain. Nanti setelah saya belajar rukun Islam, belajar rukun iman, belajar rukun Islam, belajar syariat, ya, fikih, tafsir, ngerti agama, maka saya mengerti siapa saya dan siapa Allah. Maka perilaku kita kemudian menjadi lebih baik, menjadi lebih dekat kepada Allah. Ini jalan umum. Jadi kita yang berusaha untuk sampai kepada Allah. Tapi tentu tidak semuanya akan apa ini? Sampai. Ada orang yang bawa bekalnya banyak, tapi tahu-tahu mobilnya mogok, nggak sampai dia. Ya, begitu di tengah jalan, dia uangnya banyak, tapi bannya kempes. Kebetulan di hutan nggak ada tukang tambal ban, maka dia nggak sampai itu. Ada orang bawa Ferrari, bagus, kenceng, harusnya bertemu dengan Allah. Tapi saking kencengnya di tengah jalan, kecelakaan. Nggak nyampe dia kepada Allah. Itu namanya, nggak kita bahas di sini, itu namanya thariqul hidayah. Ada thariq yang unik ini. Namanya thariqul ijtiba. Ini yang di dalam Al-Quran dikatakan, Allahu yajtabi ilaihi man yasha' wa yahdi ilaihi man yunib. Ini ya. Allahu yajtabi, Allah itu yajtabi, akan memilih ilaihi untuk sampai kepada Allah, mengerti agama, mengerti syariat, mengerti tarekat, mengerti hakikat, misalnya dalam tradisi sufi, mengerti hadis, mengerti tafsir, ya, pemahaman agama, itu Allah pilih. Orang ini Allah pilih ilaihi untuk dia mengenal Allah. Man yasa, siapapun yang Allah kendaki Allah pilih itu. Wayahdi, nah ini yang kedua, yang pertama tadi saya jelaskan. Wayahdi, dan ada yang Allah berikan hidayah ilaihi kepada orang tadi, tapi syaratnya orang tadi man yunib, yang dia kembali kepada Allah. Dia belajar, dia sholat, dia puasa, ini kan kembali, rujuk kepada Allah. Maka nanti Allah kasih hidayah setelah sholat, Allah kasih hidayah setelah puasa, Allah kasih hidayah setelah belajar. Ini ada orang tidak sholat, tidak belajar, tidak ngerti apa-apa, tapi dapat apa ini? Ya jetabi. Dapat apa ini? Pilihan. Orang tadi Allah pilih untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sudah pilihan Allah, itu nggak perlu resah. Saya ini kayaknya baru sedikit belajar. Saya ini rasanya masih banyak dosa. Kok tiba-tiba saya mendapatkan keinginan untuk berbuat apa ini? Baik. Ada orang kadang-kadang salah jalannya tuh di sini.
Begitu dapat petunjuk dari Allah, ya tiap malam itu terbangun untuk tahajud gitu. Tiap malam terbangun untuk tahajud. Jam 2 bangun, jam 2 bangun berhari-hari. Kemudian dia berpikir, saya ini, ya duhur aja suka nggak sholat kok. Tapi kok kalau tahajud selalu apa ini? Bangun. Yang kayak begitu kalau kurang ilmu, dia ya sudahlah, saya berhenti aja tahajud. Mana pantas saya tahajud tapi tidak sholat apa ini? Zuhur misalnya. Tiap pagi itu didorong oleh Allah untuk sholat duha. Tapi tiap habis duhur ngomongin tetangga. Kemudian terdetik dalam hatinya, ya Allah, saya kok kayaknya nggak pantas deh rajin sholat duha. Kenapa? Karena saya masih berumuran dosa, sholat saya masih berantakan. Nggak begitu caranya. Kalau ada hidayah datang kepada kita, tanpa kita merasa pantas untuk mendapatkan itu, jangan dibuang. Jangan gelisah, jangan mempertanyakan kita, ya Allah, kan saya sholatnya masih berantakan, kan saya puasanya masih belang-belang, kan saya, jangan. Kalau seperti itu, kita harus istiqomah menjalankan itu, nanti akan betul-betul menjadi orang baik. Kenapa? Nah, ini kata Ibnu Athaillah, fa'innahu, karena sesungguhnya Allah, ma fatahahalaka, tidak akan membuka pintu makrifat tadi. Allah tidak akan membuka jendela makrifat tadi. Allah tidak akan membuka jalan makrifat tadi laka kepadamu. Illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika. Karena Allah yang ingin. Jadi kalau kita dibangunkan oleh Allah sholat tahajud malam, sekalipun paginya masih suka godain janda misalnya, masih suka ngelirik sama teman-temannya satu kelas di pesantren misalnya, itu jangan pernah apa ini? Kita merasa apa ini? Cemas, enggak. Karena ketika Allah membangunkan kita untuk sholat tahajud, Allah membisikkan begitu banyak bisikan kebaikan dalam hati kita, itu tandanya Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada kita. Alam ta'lam, nih, alam ta'lam. Apa kamu tidak tahu? Anna ta'arufa, bahwa makrifat Allah yang datang ke dalam hati kita, huwa muriduhu, itu adalah hadiah Allah alaika kepada kita. Wal a'mal, adapun amal ibadah yang kita lakukan, sholat, puasa atau apapun, anta muhdiha, itu kan kamu, muhdiha yang seolah-olah menghadiahkan ilaihi kepada Allah. Nih perbandingannya. Wa aina itu kan kalau diartikan istifham itu di mana? Saya tanya, aina al-ma'hadu? Al-ma'had hunaka. Aina Makkatu? Makkah di mana? Makkatu fil mamlakatil arabiyyati as-su'udiyah. Oleh orang Arab, aina itu dalam ilmu balaghahnya itu suka diartikan betapa jauhnya. Jadi kalau di sini wa aina bukan di mana tapi betapa jauhnya. Ma apa-apa tahdihi yang engkau persembahkan ilaihi kepada Allah. Betapa jauhnya perbandingan apa yang kamu persembahkan kepada Allah, mimma dari apa-apa, huwa muriduhu, yang Allah hadiahkan alaika. Mungkin yang ngaji hikam pertama dulu masih ingat, saya pernah bilang bahwa kita ini tidak akan masuk surga karena amal kita. Yang memasukkan kita ke dalam surga itu rahmat Allah. Karena kalau amal kita berarti kayak kita jual beli kan. Kalau saya membeli kitab hikam ini misalnya, ini ada kitab hikam baru ya, dari percetakan bagus ini ya, Al-Hikam Ibnu Athaillah, ini sudah diterjemahkan menjadi Jalan Kebahagiaan Abadi, ini yang pasang iklan ya di pengajian saya ini ya. Ini kalau kita misalnya ya membaca kitab hikam dulu pertama kali, kita ini masuk surga itu bukan karena amal kita. Tapi kita masuk surga itu karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita masuk surga karena amal kita, maka harus sesuai dengan apa ini? Harganya. Misalnya, kitab hikam ini harganya 20.000. Maka supaya kitab ini menjadi milik saya harus bayar berapa itu? 20.000. Kalau saya datang misalnya yang jual ini, misalnya Malik misalnya. Malik yang jualan buku ini, saya tanya, Malik buku ini berapa harganya? 20.000 Gus. Nah, kalau gitu saya beli 10.000. Ya nggak bisa. Kenapa? Saya maunya 20.000. Artinya, kalau saya menyerahkan 20.000, maka kitab itu akan diserahkan kepada saya, seolah-olah 20.000 dan kitab itu menjadi seimbang. Surga dengan amal kita nggak jadi seimbang.
Karena surga itu pemberian Allah. Sholat itu kita kerjakan. Tidak mungkin apa yang kita kerjakan akan sama dengan apa yang Allah berikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Itu logika agama. Oleh karena itu di sini kata Imam Ibnu Athaillah, kalau kamu amalnya sedikit tapi Allah datangkan makrifat ke dalam hatimu menjadi orang baik, kamu nggak usah mikir, nggak usah rendah diri, nggak usah rendah hati. Ya Allah, saya kan begini kok diangkat jadi wali. Saya kok begini, tiba-tiba sholat saya kok bisa menjadi khusyuk. Saya begini saja kok bisa. Jangan pernah berkecil hati dan jangan pernah mencurigai siapapun. Kenapa? Karena itu adalah pemberian Allah. Kalau Allah sudah mau ngasih pemberian sama kamu, Allah nggak lihat kamu sholatnya kayak apa, nggak dilihat. Karena sholat kita sehusu apapun, itu tidak akan pernah bisa memenuhi timbangan, keseimbangan dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Maka para hadirin sekalian, ini kalau saya terangkan dengan metode seperti ini, mungkin sulit untuk dipahami. Tetapi kalau menggunakan contoh-contoh dalam sejarah Islam, maka hikmah ini terlihat betul realitanya dalam kehidupan sehari-hari. Saya ambil satu cerita misalnya, bukan satu cerita ini, saya mau menyampaikan begitu banyak cerita ya, terkait hikmah ini, orang-orang besar yang menjadi ulama hebat, tetapi di masa lalunya sebelum menjadi ulama hebat, mereka itu adalah orang-orang yang bahkan dikatakan bukan orang baik. Bukan orang baik, tetapi kemudian sejarah mencatat orang-orang ini menjadi orang apa ini? Orang baik. Yang pertama, ini Imamut Tabi'in, Malik bin Dinar. Ya, ini gak usah saya terangkan sejarah hidupnya. Bisa carilah nanti di semua buku sejarah. Tidak ada orang yang belajar hadis, belajar fikih dan belajar keislaman secara umum yang tidak mengetahui ulama yang bernama Malik bin Dinar al-Basri ini, ulama Irak ini. Hebat sekali beliau ini. Tidak banyak orang yang tahu bahwa Malik bin Dinar ini sebelum jadi ulama yang hebat, itu orang yang sudah mengerjakan semua maksiat. Jadi semua maksiat itu sudah pernah dicoba, ya. Ini sudah pernah dicoba. Di antara maksiat yang paling disukai oleh Malik bin Dinar itu minum-minuman keras. Ya, khomer. Karena orang kalau sudah mabuk itu beban hidupnya kan menjadi apa ini? Hilang. Malik bin Dinar di masa mudanya itu diriwayatkan oleh banyak ulama. Di antaranya Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya At-Tawabin itu menjelaskan. Kata beliau, Malik bin Dinar itu suka sekali minum minuman keras. Tapi selalu ada bisikan di dalam hatinya Malik bin Dinar. Kamu harus berubah. Selama kamu pegang minum-minuman keras, kamu tidak akan menjadi orang yang baik. Maka Malik bin Dinar kemudian berpikir, saya ini tidak jadi orang baik. Itu mungkin karena masih bujangan. Orang kalau bujangan itu kan nggak perlu menjadi teladan. Kalau orang sudah menikah, paling tidak dia harus jadi teladan buat siapa itu? Istri dan anaknya. Ya, saya nakal dulu waktu bujangan ya biasa aja, paling malu dengan bapak saya, paling malu dengan tetangga saya. Tapi kalau saya nakal hari ini, saya makan nggak baca doa, yang kritik pertama kali itu anak saya. Saya minum pakai tangan kiri, anak saya yang baru sekolah SD itu, ya, yang baru belajar etika, yang selalu ditanamkan makan itu pakai tangan kanan, maka dia akan kritik bapaknya. Loh, Abi kok makannya pakai tangan kiri? Itu makanya setiap bapak walaupun nggak baik itu selalu ingin anaknya jadi orang apa ini baik, karena ini teladan. Nah, Malik bin Dinar ini berpikir begitu, saya kalau bujangan terus mungkin nggak jadi orang baik. Maka Malik bin Dinar itu nikah, singkat cerita punya anak perempuan namanya Fatimah. Besar sedikit Fatimah umur 2 tahun itu selalu melihat Malik bin Dinar itu bapaknya minum minuman keras sembunyi. Jadi Malik bin Dinar itu kalau asalnya minum terang-terangan, karena sekarang sudah punya anak, dia ngumpet di dapur gitu. Tapi anehnya, Fatimah itu anak gadisnya yang masih kecil, usia 2 tahun lebih menjelang 3 tahun. Itu selalu bisa menemukan bapaknya di mana ngumpet. Ya. Jadi selalu, dan kalau sudah ketemu dengan anaknya, Malik bin Dinar ini mesti kalah.
Kata anaknya, Pak, mana botolnya? Dikasih itu botol minuman keras. Sama anaknya dibawa ke kamar mandi, isinya diapakan itu? Dibuang. Bapak jangan minum minuman keras. Iya nak, dengan penuh cinta, Malik bin Dinar itu merangkul anaknya. Bapak itu kepengen nak, mencintai kamu. Kalau bapak cinta kamu, bapak tahu kamu tidak suka bapak minum minuman ini. Maka seharusnya bapak tidak apa ini, minum. Bapak cinta, dipeluk itu. Khomernya dibuang, tenang dia. Tapi besok kalah lagi, beli lagi dia. Minum lagi, anaknya nangkep lagi. Kata anaknya, wah ini bapak minum lagi. Maka sama Fatimah setiap hari itu. Ini mungkin kalau kita lihat itu tanda-tanda bapaknya akan mulai apa ini? Baik. Tetapi tajririyahu bima la tastahihi sufun. Arah mata angin itu kadang-kadang tidak sesuai dengan apa ini? Kapal. Kapal yang ke depan tuh kepengen anginnya dari belakang supaya kapalnya cepat. Jangan anginnya dari mana itu? Dari depan. Tapi kadang-kadang hantaman itu tidak kita duga-duga. Saat Malik bin Dinar sudah mulai mengurangi minumannya. Karena cintanya sama anaknya yang bernama siapa ini? Fatimah. Maka anaknya meninggal. Fatimah ini masih muda meninggal. Karena meninggal, Malik bin Dinarnya stres. Kehilangan dia, kehilangan anaknya. Pelariannya bukan kemudian menjadi baik, tapi menjadi tambah nggak baik. Kemudian ya terjadi apa yang terjadi, semakin minum minuman keras, semua maksiat dikerjakan, judi dan sebagainya. Itu yang terjadi pada masa mudanya Malik bin Dinar. Hingga pada satu malam, lihat. Kalau Allah mau merubah manusia, kalau Allah sudah mau kasih karunia sama orang itu, jangan hitung-hitung apa yang kita buat kepada Allah. Allah itu maha kaya, Allah itu maha karim, Allah itu maha dermawan. Allah itu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Bighairi hisab itu bukan jangan diartikan tanpa disangka-sangka. Santri itu tafsirnya cuma satu kadang-kadang, ya. Yarzuqu may yasha' bighairi hisab, duduk-duduk depan masjid, tahu-tahu dapat uang 10 juta. Ini namanya yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Tafsirnya bukan cuma itu. Ada ulama menafsirkan bighairi hisab. Allah kalau mau ngasih sesuatu itu nggak pakai ngitung-ngitung. Kalau kita kan ngitung-ngitung. Saya mau sedekah sama orang misalnya, ya saya lihat dong. Uang saya berapa? Uang saya 100.000, saya sedekah sama dia mungkin 5.000. Kalau uang saya tinggal 5.000, mungkin saya juga nggak sedekah sama orang itu. Tapi Allah kalau bersedekah ngasih, nggak lihat-lihat. Apa yang terjadi? Satu malam, Malik bin Dinar itu habis mabuk, tidur mimpi. Bukan habis sholat tahajud nih. Habis mabuk, Malik bin Dinarnya tidur mimpi dia. Dalam mimpi itu, ka'annal qiyamata qamat. Ini ayatnya nanti saya baca. Ini juga berkaitan dengan Al-Fudail bin Iyad, sama ayatnya yang membuat mereka-mereka itu menjadi orang-orang yang hebat dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia mabuk, dia mimpi itu. Dalam mimpinya, ka'annal qiyamata qamat. Tiba-tiba kiamat, ya sudah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Sudah al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, itu terjadi. Panik betul Malik bin Dinar ini. Karena dia nggak nyangka kiamat datangnya hari itu. Maka dia berlari sejauh-jauhnya. Dia ingin lari dari murkanya Allah. Dia lari sejauh-jauhnya. Apesnya, begitu dia lari keluar dalam mimpinya itu dari kampungnya, dia justru bertemu dengan ular yang sangat besar. Ular tuh ngejar Malik bin Dinar. Ya kata Malik, tahu gitu gua ngumpet aja di rumah, kan begitu. Karena dia keluar berlari dari rumahnya menjauh. Tiba-tiba dia diikuti dengan apa itu? Ular yang begitu besar mengikuti dari belakang ingin memakan Malik bin Dinar. Dia lari. Lari. Di tengah jalan ketemu dengan kakek-kakek tua. Ya ini kan apes ya. Ularnya gede, ketemunya sama kakek-kakek tua. Ya ini kan tinggal pasrah aja ini. Kan begitu. Tapi Malik bin Dinar namanya panik. Dia tetap bilang sama siapa? Ini kakek tadi. Kek, saya dikejar ular tuh kayak di belakang, tolong saya. Kakek itu menjawab. Ya jawabannya dengan jawaban yang betul-betul apa ini? Betul-betul wajar. Kata kakek tua ini, ama alimta anni dhaif. Kamu kan tahu, saya ini sudah apa ini? Tua. Berarti apa ini? Dhaif. Kalau saya dhaif yang tua kayak gini, mana mungkin saya bisa melawan apa ini? Ular tadi. Kata Malik bin Dinar, jadi kamu nggak bisa bantu saya. Ya kamu cari bantuan sama orang yang gagah lah.
Jangan minta bantuan sama orang yang apa ini? Yang lemah. Ya sudah lari aja ke arah sana. Maka Malik bin Dinar tuh lari ke arah sana itu. Dikejar terus sama apa ini? Ular. Hingga dia ada di persimpangan jalan. Yang satu dia lihat ini jurang, tapi di bawahnya api yang berkobar-kobar. Satu lagi ada jurang yang kelihatannya tidak ada apinya. Maka Malik bin Dinar itu, kata guru saya, lari ke arah sana. Ya sama-sama nyemplung ke dalam jurang, mendingan yang tidak ada apa ya, apinya daripada nyemplung yang sampai ke dalam apa ini? Api. Maka kemudian begitu sampai di lembah, kaget luar biasa Malik bin Dinar ini. Karena ular itu sudah semakin dekat sekarang, karena dia larinya sudah semakin jauh, tenaganya sudah semakin apa ini? Habis. Tiba-tiba dia melihat di bawah jurang itu lembah. Anak-anak kecil sedang apa ini? Bermain. Dengan tenangnya. Dia lihat di antara anak-anak yang bersenda gurau ceria main itu, ada anaknya Fatimah yang dulu apa itu? Wafat. Maka seketika Malik bin Dinar itu berteriak, Fatimah, Fatimah. Fatimahnya itu dalam cerita itu langsung nengok. Dan dia lihat ayahnya Malik bin Dinar, ya ini kan alamnya sudah beda, ini alam mimpi, apalagi kisah itu bercerita tentang akhirat, bukan bercerita tentang alam apa ini, dunia. Sekonyong-konyong, Fatimah itu lompat dari bawah apa ini, dari bawah gunung tadi itu. Ke atas bertemu dengan ayahnya, Bapak kenapa ada di sini? Kata Malik bin Dinar, anakku, lihat, di belakang ada ular besar yang mau menerkam Bapak. Apa yang terjadi? Karena ada ular yang besar seperti dan ularnya maju, maka Fatimah, ini jangan dibayangkan ya, apa mungkin kayak gitu. Fatimah yang masih kecil itu, tangan kanannya memeluk dan melindungi ayahnya, tangan kirinya itu melibas ular yang besar, mati. Fadil jangan tanya itu pakai jurus apa ya, itu belajar di Cimande apa belajar di Shaolin, itu jangan tanya ya. Ini ceritanya begitu kata guru saya. Maka mati seketika itu, siapa itu? Apa itu? Ularnya mati seketika. Karena ularnya mati, Malik bin Dinar tuh girang, ya Allah Fatimah, seandainya tidak ada engkau, aku tidak bisa membayangkan nasibmu kayak apa. Apa kata Fatimah? Bapak tahu ular yang besar itu siapa, Pak? Ya nggak tahu, kata Malik bin Dinar. Tahu-tahu dia ngejar gua, kalau bahasa Betawinya. Kata siapa ini? Kata Malik bin Dinar, gua nggak tahu. Keluar tadi dari kampung, tahu-tahu dia ngapain itu? Ngejar ular dari mana? Apa barongsai? Nggak tahu. Nah terus kata Fatimah, Bapak, itu adalah amal keburukan Bapak di dunia. Bapak yang membesarkannya dengan syahwat dan hawa nafsu. Sehingga keburukan itu lambat laun menjadi apa ini? Besar. Bapak tadi di pertigaan sebelum naik gunung ini bertemu dengan kakek-kakek tua yang lemah kan? Iya, itu adalah amal kebaikan Bapak. Tapi karena Bapak tidak pernah memupuk kebaikan itu, maka Pak, amal itu menjadi kurus, lemah, dan tidak mampu menghalau hawa nafsu yang begitu beringas yang tertanam dalam jiwa Bapak. Pak, ini kata siapa ini? Kata Fatimah. Alam yakni lilladzina amanu antakhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Itu ayat. Alam yakni, apakah belum datang waktunya? Lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman kepada Allah, antakhsha'a, supaya takut, runtuh apa qulubuhum, hati mereka, lidzikrillah, karena mengingat siapa ini? Allah. Itu Malik bin Dinar langsung bangun. Begitu bangun dia jawab, Allah qad ata. Sudah waktunya saya tunduk kepada Allah. Singkat cerita, Malik bin Dinar yang kemarin raja maksiat berubah nanti menjadi imam besar di masa tabi'in, zuhudnya luar biasa, akhlaknya luar biasa, ibadahnya luar biasa, tanpa modal belajar di pesantren lama-lama, tanpa sujud panjang-panjang di hadapan Allah, ndak minum air zam-zam itu, minum apa itu? Khamr tiap hari. Tetapi kalau Allah sudah fatahalaka wijhatan minat ta'aruf, kalau Allah sudah yajtabi, memilih kamu, maka kalau Allah kasih pilihan, jangan tolak. Ini kita kadang-kadang ya bermaksiat sebulan,
Di akhir bulan dibangunin sama Allah untuk tahajud. Terus ngomong, tanggung. Ya kan? Bangun sekarang, dosa udah 30 hari. Kayaknya nggak impas. Lihatnya. Kayaknya nggak impas. Bangunnya pas banget malam Jumat lagi. Ngomong lagi. Kan malam Jumat bukan cuma malam ini. Minggu depan juga malam apa ini? Jumat. Nanti bangun minggu depan, ngomong lagi. Kan malam Jumat masih ada lagi, tunggu aja lah. Kalau malam Jumatnya nisfu Sa'ban, akhirnya yang Allah sudah buka jalan itu karena kita kemudian tidak menjawab jalan itu. Tidak peduli dengan jendela yang terbuka, udara yang masuk tidak kita nikmati sebagai kesegaran. Kan harusnya begitu. Nah, ini santri Darul Rahman juga gitu kan. Ada juga kan jendelanya kebuka tetap nggak bangun. Padahal harusnya kalau jendelanya kebuka ada sinar matahari yang masuk, ada udara yang masuk. Harusnya ngerespon nggak Umar? Ngerespon. Oh seger banget. Oh sinar matahari, sudah siang bangun. Tapi ada orang yang perilakunya nggak bangun. Sudah dikasih sinar matahari, sudah ada angin yang masuk, ada pertukaran udara. Tapi dia juga tidak bangun. Itu sama dengan kelakuan orang yang sudah mendapatkan wijhatan minat ta'aruf, tapi dia tidak kemudian mengikuti jalan itu. Itu kisahnya Malik bin Dinar. Ada lagi ulama yang tidak kurang hebatnya. Ya, saya dulu guru saya itu bercerita, itu namanya Imam Al-Qa'nabi, Abdullah bin Maslamah. Ini nanti jadi murid utamanya Imam Malik, jadi gurunya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-Qa'nabi ini orang yang suka nongkrong, Abdullah bin Maslamah ini. Bukan orang yang baik lah. Dia suka misalnya duduk-duduk tepi jalan. Ya mungkin kalau ada cewek digodain, ada orang dikomentari. Suka begitulah ke setiap hari itu tanpa tujuan dan juga tanpa tanpa visi dalam hidupnya. Hidupnya hanya disia-siakan untuk menjadi anak jalanan. Itu adalah Al-Qa'nabi yang namanya Abdullah bin Maslamah. Hingga pada satu ketiga, Al-Qa'nabi ini duduk di tepi jalan. Kayak kita lah, kadang-kadang suka nakal, duduk di tepi jalan. Ngomentari dan ngelihat orang. Biasa toh, kalau Malik sama Umar duduk tepi jalan, ada cewek lewat, pasti dikomentari. Kata Umar, cakep tuh Ustaz Malik ceweknya, katanya. Kata Malik, oh mau, kan gitu kan. Nah, dicerita nanti, kadang-kadang boleh jadi, nakalnya dibilang sama Habib Umar nih, Umar, kalau berani deketin dong. Kata Umar, siapa takut, dikejar betul itu cewek. Itulah kelakuan orang-orang yang tidak menjaga kehormatan dan akhlak di jalanan. Itu yang dikerjakan oleh Imam Al-Qa'nabi Abdullah bin Maslamah. Hingga pada satu masa, lewat imam hadis besar ini, Imam Syu'bah ibnil Hajjaj. Ini Syu'bah ini guru besar hadis. Guru dari Imam Malik, guru dari semua ulama hadis. Syu'bah ini lewat. Syu'bah sebagai ulama besar lewat. Dulu orang alim itu selalu dikelilingi oleh muridnya. Jadi muridnya itu kalau Imam Syu'bah misalnya mau pergi, dia rela untuk menjadi pengiringnya. Kenapa? Karena di perjalanan, kan Imam Syu'bah itu pasti ngomong. Kalau ngomong, pasti akan dapat ilmu. Makanya dulu orang-orang santri itu selalu ikhlas jadi pengiringnya siapa ini? Gurunya. Gurunya kemanapun dia ikut. Sehingga ilmunya itu luas. Kalau kita kan enggak. Ilmu kita kan ilmu santri sekarang tuh ilmu di kelas. Ya, dicari gurunya marah kabur, ntar gue disuruh mijetin lagi. Kalau santri dulu itu suka mijetin gurunya. Kenapa? Saat mijetin gurunya dia nanya, guru ini apa? Kadang-kadang gurunya ngomong satu masalah, santrinya denger itu sambil mijetin. Kadang-kadang ilmu yang berharga itu dapat dari mijetin guru. Di kelas dia tidur, kan begitu tuh. Nah ini tradisi, makanya Al-Qa'nabi itu melihat, ini ada orang jalan kok diikuti oleh begitu banyak orang. Ini namanya anak jalanan kan nggak ngerti kiai, nggak ngerti ustadz. Nanya dia sama temennya, itu siapa sih orang? Kok kalau jalan diikuti sama orang banyak? Kata temennya ini kebetulan di antara preman yang duduk-duduk itu ada juga yang pernah ngaji. Kalau sekarang kan orang tahu kiai itu nggak harus ngaji. Siapa tahu pernah buka YouTube kan gitu. Oh ini kiai ya, dia seakan-akan kenal padahal nggak pernah tahu sama sekali gitu. Karena dia nyebut nih kata temennya, kamu nggak tahu. Ini imam besar, Syu'bah ibnil Hajjaj. Ini Syekhul Muhaddisin, bukan ahli hadis saja. Ini gurunya ulama hadis.
Kata kok Nabi Abdullah bin Maslamah, oh ini ulama ya? Iya. Temennya ngomong, lihat hidayah datang nih. Ya. Temennya ngomong apa temennya ini? Iseng aja. Kan biasanya ngejar cewek. Kan biasanya ngejar misalnya ayam lewat dikejar mau diambil dipotong nanti di rumahnya. Ya. Biasanya ngejar cewek, biasanya ngejar ayam, biasanya ngejar tukang bakso. Kenapa? Nggak sekali-kali ente ngejar apa ini? Ulama. Kata Al-Qa Nabi, bener juga ya. Saya selama duduk di sini ngejar cewek sudah. Dari yang perawan, janda sampai nenek-nenek. Misalnya, ya itu bercanda aja. Ya. Ya, ngejar tukang bakso sudah. Ngejar tukang somai sudah. Tapi ngejar ulama? Belum. Saya kejar. Maka Al-Qa Nabi Abdullah bin Maslamah ini mungkin dengan pakaian anak jalanan. Mungkin kalau sekarang ya pakai celana jeans misalnya, pakai kaos, bukan kayak santri Darrohman yang pakai peci, pakai sarung misalnya, mengejar Imam Syu'bah. Begitu dikejar Imam Syu'bah, ditarik itu dalam satu riwayat itu diri kudanya. Anda imam ya? Kayaknya juga nggak sopan gitu. Anda imam ya? Anda guru hadis ya? Syu'bah ngeliat, loh, ini aneh yang nanya, nggak ada akhlaknya ini ya, pasti bukan santrinya. Kata Syu'bah, jarang-jarang nih tampang pakai celana jeans, pakai kaos buntung, nanya saya. Maka Syu'bah itu berhenti. Syu'bah ibn Hajjaj itu berhenti. Kata beliau, ada apa? Hadis nih, kasih saya hadis. Kata orang kan kamu ulama hadis. Lihat nih. Idza fatahalaka wijhatan minat ta'arruf. Kalau Allah sudah mau buka itu, karunia Allah itu jangan diukur dengan hitungan matematika, nggak ketemu. Karunia dan rahmat Allah itu jangan diukur dengan ukuran manusia. Hanya akan membuat kita rusak. Tapi ukur dengan ukuran siapa itu? Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Ngomong ini, nggak pernah belajar hadis, nggak kayak santri Darrohman bawa Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, Subulus Salam, nggak. Main tarik aja. Ente katanya imam ya? Syu'bah berhenti. Kata Syu'bah, aneh nih, nanyanya nggak ada akhlak nih. Tapi orang besar begitu, nggak mudah marah. Ini kalau ada orang digitukan langsung marah, itu bukan kiai besar itu. Itu kiai yang merasa besar. Kalau orang besar, hakikatnya alim itu selalu menjaga akhlaknya kepada orang lain. Nggak marah dia. Duduk, kudanya itu diberhentikan sama Imam Syu'bah. Mabika, ada apa kamu nanya saya imam apa bukan? Hakadha yaqulun. Teman-teman saya preman-preman di jembatan bilang katanya ente ahli hadis. Ya, alhamdulillah. Orang bilang saya banyak meriwayatkan hadis. Hadis nih izan. Kalau gitu kasih saya sebuah apa ini? Hadis. Syu'bah itu ini namanya taufik dari Allah. Hadisnya kan banyak. Ngomong dia. Haddatsana Mansur. Ini pakai sanadnya. An Rib'i an Abi Mas'udin al-Badri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza lam tastahi fasna masita. Itu hadisnya. Ya. Jadi ditanya sekali, kan dia minta hadis. Hadis nih, kasih saya hadis. Kata Syu'bah, ya lewat mulut aja. Ya, nggak pakai perencanaan, nggak buka bab 1 apa, bab 2, nggak langsung ngomong ini. Namanya yang buka siapa ini? Allah. Idza fatahalaka wijhatan minat ta'arruf. Dibuka sama Allah hadis yang disampaikan, kata Imam Syu'bah, haddatsana Mansur qala an Rib'i an Abi Mas'ud, bukan Abdullah bin Mas'ud ya, an Abi Mas'udin al-Badri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza lam tastahi. Kalau kamu sudah nggak punya malu, fasna masita. Udah buat apa saja. Kalau kamu nggak malu bahwa yang kamu kerjakan itu dilihat sama Allah. Yastakhfuna minan nas, kamu boleh ngumpet dari orang, tapi wala yastakhfuna minallah, tidak bisa kita ngumpet dari siapa ini? Allah. Tutup semua pintu, tutup semua jendela, tutup semua hordeng. Kita tidak diketahui oleh manusia, tapi Rabbun nas, Tuhannya manusia, itu pasti melihat apa yang kita lakukan dimanapun, kapanpun, setebal apapun tirai yang membentengi diri kita. Apa kata siapa ini? Kok Nabi ini? Abdullah bin Maslamah. Begitu dia dapat hadis, idza lam tastahi fasna masita, dia bilang, istahaitu. Saya malu ya Allah. Ternyata selama ini yang saya buat itu dilihat
oleh Allah, dan saya tidak beretika ketika saya berani menentang Allah yang memberikan hidup dan kehidupan kepada saya. Dia menjadi taubat, menjadi ulama. Coba lihat. Ya, kalau baca kayak gini ini penting. Saya nyampaikan cerita-cerita seperti ini, sekalipun ulama itu bersilang pendapat apa sanadnya sahih atau tidak. Tapi ini kan bukan hukum halal haram. Ini adalah kisah keteladanan. Kita di masa sekarang itu perlu menyampaikan dakwah yang berisi harapan kepada semua orang untuk bisa menjadi baik. Jangan pernah memutus asa orang. Ini kadang-kadang ada orang memutus asa kan. Pak Ustadz, saya kepengen rajin sholat. Nah, terus, tapi saya tatoan, nggak sah, nggak diterima. Ya kan? Pak Ustadz, saya udah sholat, sudah puasa, masuk surga nggak? Nggak tahu. Lah orang mikir nanti lama-lama, ini sholat puasa nggak masuk surga, berzina dengan ini juga nggak masuk. Akhirnya milih yang mana? Jangan putus rahmat Allah. Jangan ukur rahmat Allah itu dengan kriteria saya. Saya punya murid nakal sedikit, saya buat nggak naik kelas. Saya punya murid nakal sedikit, suluknya dirapot, saya kasih merah. Tapi Allah belum tentu seperti itu. Karena Allah tahu, di dalam dada orang-orang ini ada yang kebaikan. Cerita lagi lah sekarang, Fudail bin Iyad. Ini sama ini yang dikatakan Imam Abidul Haramain. Ya, jadi kalau ada istilah Abidul Haramain, ini orang yang suka ibadah di dua tanah suci. Kerjaannya soal luar biasa ini. Ilmunya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Namanya Imam Al-Fudail bin Iyad. Ya. Ini juga unik. Ibnu Asakir itu bercerita dalam tarikh Damaskus itu, bahwa Al-Fudail bin Iyad itu dulu asalnya rampok. Rampok yang sangat ditakuti orang. Yang sangat ditakuti orang. Taubatnya Fudail itu gimana? Iya, Allah buka wijhatan minat ta'aruf. Itu kata ulama, tidak sampai seminggu. Fudail bin Iyad itu berubah. Yang pertama, Fudail bin Iyad yang pertama. Fudail bin Iyad itu jalan-jalan di pasar. Jalan-jalan di pasar. Ini namanya ini kan nyari ya siapa orang kaya nanti mau dirampok misalnya, mau dibegal lah, begal. Di pasar itu dia ngelihat ada anak disuapin tuh ya. Dikasih makan sama ibunya, anak kecil. Kamu harus tahu loh, ibu itu sabarnya luar biasa. Karena seorang ibu tuh bisa nyuapin anaknya. Saya tidak bisa nyuapin anak saya waktu kecil itu. Ya, istri saya itu bisa. Makan cuman semangkok, ya makanan juga lembut, bubur, itu 2 jam nggak selesai kadang-kadang. Ya, sabar betul itu. Nah, ada ibu-ibu kayak begitu. Rupanya ibu-ibu di pasar ini kehabisan kesabarannya. Jadi anaknya tuh disuapin, ayo nak makan, ayo nak makan. Wah, anaknya tuh lari ke sana, lari ke sini. Begitu makan, dimain, dilepeh, dimuntahin. Kesel ibunya. Kata ibunya, nak, kalau masih nakal, gua kasih lu ke Fudail bin Iyad. Jadi keancaman ibunya, kalau dia nakal, dia mau kasih ke Fudail bin Iyad. Itu anak langsung balik, duduk rapi depan ibunya, makannya dikunyah, dalam waktu yang singkat, habis itu piring. Fudail bin Iyad itu terkesima. Kata Fudail bin Iyad, ya subhanallah, sejahat itukah saya? Gitu. Sampai anak kecil itu disebut namanya Fudail bin Iyad, langsung apa itu? Takut. Ini kan berarti kejahatannya itu kan sudah masyhur banget. Bukan cuma orang tua, bukan cuma pedagang, bukan cuma orang, sampai anak kecil tahu kalau Fudail bin Iyad ini ganas betul. Makanya kata Fudail bin Iyad, astagfirullah, kata Fudail bin Iyad, saya itu ternyata kejamnya luar biasa ya. Terkenal betul, sampai anak-anak disebut nama saya. Kita dulu kan waktu kecil, kan ditakut-takutin sama orang tua kita kan sesuatu yang nakutin. Ya, dulu saya itu pernah itu. Ya ini cerita saja. Ustazah Konita itu dengan Ustaz Faruk itu masih kecil itu berantem di Palembang. Ikut ngaji sama ayah saya. Ikut ngaji sama ayah saya, habis pulang pengajian itu, ayah saya ngantuk, sudah kepengen istirahat, beliau habis ceramah kan. Saya sama Ustaz Ridho pun sudah ngantuk karena kami lebih besar. Adik saya tuh Ustazah Konita, itu Konit sama Faruk, nggak tidur-tidur. Ribut di ranjang itu. Masih kecil lah, ini kejadian mungkin tahun 80-an lah, 85, 86 lah. Ribut itu di kasur itu. Tiba-tiba ada bunyi apa? Ayah saya tuh sudah ngantuk gitu. Kata Faruk, ada apa tuh Bi? Katanya. Ayah saya itu supaya buat Faruk sama Konit itu tidur.
Itu setan goreng kopi. Dijawab setan goreng kopi. Dua adik saya itu langsung takut, langsung tidur, nggak berisik lagi itu. Nah, itu kan kita selalu ditakut-takutan. Kalau ayah saya bilang, oh itu Pak Haji goreng kopi, kan nggak takut. Begitu dengar itu setan goreng kopi, dengar kata-kata setan takut. Fudail bin Iyad tuh punya pikiran begitu. Ya Allah, saya itu udah kayak setan ya. Sampai saya itu ditakuti oleh siapa itu? Anak kecil. Lihat nih. Mulai hatinya itu berpikir, sekejam itukah saya? Lihat. Maka kemudian Fudail itu pulang. Pulang gitu ya. Begitu pulang, di jalan nih kalau Allah mau kasih wijhatan minat ta'aruf, ketemu dengan kelompok pedagang yang habis kulakan di Tanah Abang. Mau pulang ke Liliang, misalnya ke Bogor. Mereka pada bilang, ayo cepet-cepet pulang. Kenapa? Fudail kalau jam segini masih tidur. Nih, dia biasanya malam bangunnya karena rampok. Ya, rampok itu kan biasanya ngerampoknya apa itu? Malam. Fudail itu kebetulan hari itu siang nggak tidur. Begitu dia, ayo cepet-cepet kasih tahu teman-teman kita. Pokoknya jam 2 semuanya harus jalan. Kalau lebih dari jam 2, apalagi maghrib nanti, kita pasti mati dibegal sama siapa ini? Fudail. Fudailnya denger itu, karena dia lewat siang-siang. Kata Fudail, ya subhanallah. Tadi anak kecil yang takut sama saya, ya. Sekarang orang besar juga takut sama saya dan semuanya menyebut Fudail bin Iyad, Fudail bin Iyad. Betapa kekejaman saya itu sangat-sangat apa ini? Menakutkan sekali. Oleh karena itu Fudail itu jadi apa ini? Tersentuh. Berarti saya ini jahat ya. Saya ini menakutkan semua orang. Sudah. Dia pulang ke rumahnya, istirahat tidur. Malam bangun. Dalam riwayat Fudail ini jatuh cinta sama cewek. Tapi nggak berani ngelamar karena dia preman. Gitu. Siapa yang mertua yang mau punya mantu kayak Fudail bin Iyad? Maka untuk memuaskan suasana hatinya, tiap malam itu dia ngintip. Ini jangan ditiru ya. Ya, ini cuma cerita saja. Ngintip dia. Ngintip ke arah rumah apa itu? Gadis yang dia cintai. Malam itu, kalau sudah fatahalaka wijhatan minat ta'aruf. Perempuan itu sholat. Perempuan itu sholat. Sholatnya jahar, tahu jahar. Suaranya kedengaran. Baca ayat apa? Yang dibaca sama Fatimah yang membuat taubat Malik bin Dinar. Alam ya'ni lilladzina amanu antahsya'a qulubuhum lidzikr. Apa sudah belum waktunya datang untuk orang yang beriman itu agar hatinya tunduk kepada Allah? Aneh. Fudail itu refleks jawab, sudah ya Allah, hari ini saya sudah tunduk kepada Allah. Siangnya berubah bukan 100 derajat, 1.000.000.000 derajat. Jadi sudahlah ya. Ada cerita lagi, ini belum ya, jam 5 lah, ini sudah 1 jam, kita tutup sebentar lagi ya. Ibrahim bin Adham yang sering saya ceritakan, wali agung itu, ini ceritanya singkat saja. Dulunya juga bukan orang yang baik, bukan orang yang pantas untuk menjadi wali besar, menjadi sufi agung, menjadi teladan. Tahu berubahnya Ibrahim bin Adham. Dia jalan-jalan di pasar. Baca Quran juga jarang. Tapi ngelihat potongan Quran jatuh di pasar, diinjek-injek sama orang. Ya kan Quran kan mungkin jelek ya, kertasnya sobek, copot, berterbangan di angin, diinjak-injak oleh banyak orang. Maka Ibrahim bin Adham itu mikir, ya Allah, firman Allah, ada nama Allah diinjek-injek, ini nggak benar, ini diambil tuh. Bukan cuman diambil, dia bersihkan. Bukan cuman dia bersihkan, dia pergi ke toko parfum yang paling bagus, dia beli parfum yang paling mahal dan wangi, kemudian dia semprotkan parfum itu ke atas sobekan Quran yang ada nama Allah di sana, dibersihkan, kemudian wangi, ditaruh di dalam dadanya. Kata Ibrahim bin Adham, saya bukan orang yang baik ya Allah, tapi saya tidak pernah rela kalau namamu diinjak-injak oleh telapak kaki manusia yang hina di atas muka bumimu. Apa yang terjadi selanjutnya? Kata guru saya, Ibrahim bin Adham itu mendengar suara, anakku, karena kamu memuliakan namamu, maka namamu akan aku muliakan. Lihat nih.
Karena dia memuliakan nama Allah, maka Allah akan memuliakan kamu. Dengan cara apa? Merubah kehidupan Ibrahim bin Adham dari asalnya jauh dari agama menjadi teladan utama dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang saya hormati, inilah hikmah yang ke-8 yang kita bahas pada Jumat sore ini, yang mengajarkan kepada kita untuk selalu optimis dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selalu yakin bahwa Allah itu ya Hannanu ya Mannan, Allah itu ya Akramal Akramin, Allah itu maha dermawan, Allah itu maha kaya, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Maka kalau Allah sedang membukakan pintu sayangnya kepada kita, pintu sayang itu bisa melalui kekayaan. Allah kasih kekayaan yang banyak. Gunakan itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga nanti akan Allah bukakan pintu-pintu yang lain. Kalau kita dikasih kemiskinan, maka berakhlaklah kepada Allah. Jangan pernah mengadukan akan kemiskinannya, tapi syukuri, ya Allah, alhamdulillah, karena saya dijadikan miskin, sehingga saya bisa banyak berdoa kepadamu. Ketika kita dikasih sehat, itu tandanya Allah ingin mengatakan betapa sayangnya aku padamu. Sholatmu cuma seperti itu, puasamu ya segitu, sedekahmu ya begitu, tapi aku tetap berikan rahmatku kepadamu. Sama, ketika kita diberikan sakit pun, kita harus bersyukur kepada Allah. Dengan sakit kita menjadi tahu maknanya tawakal. Dengan sakit kita tahu maknanya berserah diri kepada Allah. Dengan sakit kita tahu betapa terbatasnya seorang manusia di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para hadirin sekalian, guru saya dulu berpesan, jangan pernah memilih bila hatimu belum terlatih. Kalau kita belum terlatih untuk bersyukur, hati-hati dengan memilih kekayaan. Jangan-jangan kekayaan itu justru menjerumuskan kita kepada apa-apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, guru saya dulu berpesan, setiap ketentuan Allah, apa yang menjadi takdir Allah kepada kita, itu selalu beriring dengan kebijaksanaan Allah. Ini harus diingat ya. Setiap ketentuan Allah itu selalu beriring dengan kebijaksanaan Allah. Kalau Allah menjadikan saya kaya, kalau itu karena Allah maha bijak, Allah tahu kebaikan saya ada pada kekayaan itu. Kalau Allah menjadikan saya seorang pejabat, Allah tahu bahwa kebaikan saya ada kalau saya menjadi seorang pejabat. Saat saya menjadi rakyat, saya syukuri karena Allah tahu kebaikan saya adalah kalau saya menjadi apa ini? Rakyat. Kalau saya bodoh, Allah tahu kebijakannya. Kalau kamu bodoh, kamu menjadi tidak sombong. Kalau kamu bodoh, kamu selalu merendahkan hatimu di depan para ulama. Setiap ketentuan Allah selalu beriring dengan kebijaksanaan Allah. Yang ketiga, kata guru saya, waktu dulu saya ngaji, guru saya ngomong begini, saat kamu merasakan sepi anakku dari nikmat Allah, saat kamu merasakan sepi dari nikmat Allah, sebenarnya Allah sedang berkehendak membuatmu ramai dengan hikmahnya. Ini kata-kata mahal, ya. Dulu saya tulis dalam bahasa Arab ini. Ya, saat kamu merasakan sepi dari nikmat Allah, sebenarnya Allah sedang berkehendak membuatmu ramai dengan hikmahnya. Dalam kesempitan hidup, sesungguhnya Allah telah memberimu nikmat kesempatan. Nih, dalam kesempitan hidup, sesungguhnya Allah Allah juga memberimu nikmat kesempatan, dua kali nih, kesempatan untuk mencerahkan hatimu karena munculnya kesadaran untuk berserah diri kepada Allah. Ini mahal. Ini mahal, hadirin sekalian. Dulu saya duduk di kaki guru saya itu terpaku
mendengar kata-kata hikmah ini, kalau kita merasakan sepi dari nikmatnya, itu sebetulnya Allah sedang meramaikan kita dengan hikmahnya. Kalau dompet saya sepi, dompet kita lagi sepi ini, nggak punya order apapun, Allah sedang meramaikan dengan hikmah kok. Kita jadi rajin baca Quran, rajin duha, rajin sholawat. Itu kan meramaikan rohani kita. Sepi dari nikmat, tapi Allah meramaikan rohani kita. Kita selalu melihat satu sisi yang zohir, tapi tidak mau melihat sisi apanya? Batinnya. Ini karena sudah jam 5 lewat, nanti mungkin kekurangannya akan kita tambahkan syarah dari hikam ini pada pengajian yang akan datang. Para hadirin sekalian, seperti yang saya katakan di awal pengajian tadi, bahwa sengaja pengajian hikam ini saya pindahkan menjadi hari Jumat sore, karena di hari Jumat sore ini ada saatul ijabah. Guru saya mayoritas ulama berpendapat saatul ijabah di hari Jumat itu adalah jam terakhir ba'dal asri sampai ghurubus syamsi waktu maghrib. Sekarang sudah menjelang maghrib, ini sudah masuk waktu ijabah. Alhamdulillah kita tadi sudah mengaji, saya sudah menyampaikan, Anda sudah disampaikan, saya juga belajar, Anda juga belajar. Ustadz dengan murid itu sama-sama mendapatkan pahala. Karena murid itu kata guru saya nisful ilmi, karena gara-gara ada murid saya ngajar. Kalau nggak ada murid saya nggak ngajar. Maka dengan pengajian ini ada guru, ada murid, kita sama-sama niat melakukan kebaikan di jam yang baik, membersihkan hati dan lentera hati kita. Yang terakhir tentu mari kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meneguhkan keimanan, keislaman, dan keihsanan kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa membersamai kita. Allahumma ana, Allah bersama kita dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, dalam musibah kita, dalam nikmat kita, ke dalam tawa kita, dalam sedih kita, dalam gembira dan dalam tangis. Allah tetap membersamai kita, agar semua yang menjadi takdir kita itu berujung kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua berdoa, semoga pandemi corona COVID-19 ini cepat berlalu dari bumi kita, cepat berlalu khususnya dari bumi Indonesia. Kita keluar dari masa pandemi ini dengan keadaan yang jauh lebih baik, lebih dekat kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan semua orang yang sakit, semua orang yang menderita, semua orang yang sedang diuji dan diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga mereka diberi kesabaran, semoga mereka diberi kekuatan, semoga mereka diberikan rahmat yang mengeluarkan mereka dari penyakitnya, yang menyembuhkan mereka dari rasa sakitnya, yang menyembuhkan mereka kembali sehat seperti sedia kala. Mudah-mudahan rahmat Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sakit. Mudah-mudahan rahmat Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sedang berada dalam ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah rahmati keluarga kita, Allah sayangi kedua orang tua kita, Allah berkahi kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan orang-orang yang kita cintai, kehidupan orang-orang yang mencintai kita. Mudah-mudahan Allah menjaga pondok pesantren Darul Rahman ini. Allah jaga Pak Kiai, Allah jaga keluarga Pak Kiai, Allah jaga majlis guru, Allah jaga guru-guru kita, Allah jaga santri-santri kita, Allah jaga para wali santri kita, Allah jaga para alumni pesantren kita, Allah jaga para pencinta pesantren kita, Allah jaga orang-orang yang selalu menyaksikan dan hadir pada pengajian-pengajian di Darul Rahman ini. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat, Allah turunkan barokah, Allah turunkan inayah, Allah turunkan pertolongannya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kebahagiaan hidup di dunia, kedamaian hidup di dunia, keberkahan hidup di dunia, dan kelak di akhirat kita bertemu dengan ridho Allah, bertemu dengan rahmat Allah di dalam surganya, ma'al anbiya wal mursalin wasiddiqina wasyuhada. Mudah bersama para ulama, para aulia dan para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karomatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi jahiman unzilat alaihil Fatihah. Ya farijal hammi ya kashifal ghammi ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi jahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Muhammad ya nabiyyir rahmah, inna tawajjahna bika ila rabbina lituqda hawaijuna bi rahmatika ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimina irhamna ya arhamar rahimina irhamna. Allahumma kama latafta fi azamatika dunal lutafa wa alauta bi azamatika alal udhama wa alimta ma tahta ardika ka ilmika bima fawqa arsyik fakanat wasawisus suduri kal alaniyati indak wa alaniyatul qawli kasyirri fi ilmik wa anqada kullu syai'in li azamatika wa khada'a kullu dhi sultanin li sultanik wa sara amrud dunya wal akhirati kulluhu biyadik. Allahumma ja'alana min kulli hammin farajan wa makhraja. 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 Allahumma ja'alana min kulli hammin wa huznin farajan wa makhraja birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin ya Rahman ya Rahim ya Qawi ya Aziz ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah.